Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi sistem koordinat, kedudukan titik, komponen skalar, dan kosinus. Pada kesempatan kali ini, saya Robiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Sistem koordinat yakni cara untuk menentukan lokasi dari suatu titik yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian garis dan angka yang disebut koordinat. Sistem koordinat memiliki dua jenis, yaitu jenis yang pada umumnya yakni koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius merupakan sistem yang menggunakan dua garis berpotongan di sudut siku-siku yang disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X digambarkan horizontal, yakni mendatar, dan sumbu Y digambarkan vertikal, yakni tegak. Kedua sumbu tersebut saling tegak lurus dan saling berpotongan di titik asal, yakni 0, membentuk titik 0,0. Bilangan-bilangan pada sumbu X itu disebut absis atau koordinat X yang artinya memotong. Sedangkan bilangan-bilangan di sumbu Y disebut dengan ordinat atau koordinat Y yang artinya teratur atau garis tegak lurus. Keduanya disebut pasangan sumbu koordinat. Pada koordinat kartesius juga terdapat yang namanya kuadran. Kuadran yaitu 4 area yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kuadran itu diawali mulai dari sebelah kanan terbagi menjadi 4, yaitu kuadran 1 yang memiliki X positif dan Y positif, sedangkan kuadran 2 memiliki X negatif dan Y positif, sedangkan kuadran 3 memiliki X negatif dan Y negatif, dan kuadran 4 memiliki X positif dan Y negatif. Sebelum masuk ke soal, kita lihat gambar berikut ini ya. Di gambar tersebut terdapat 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita ambil ya, misalkan titik B. Untuk menentukan titik B itu kita harus memiliki definisi sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik B terdapat di posisi 4 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Contoh lainnya seperti titik D. Titik D terdapat di 1 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Dan itu merupakan salah satu cara untuk menampilkan data atau posisi titik tersebut. Ini menggunakan cara kalimat ya, tapi nanti kedepannya kita akan memakai sistem seperti ini. Misalkan titik A. Titik A itu harus memiliki sumbu X dan sumbu Y. Jadi A sama dengan 2,2. Contoh lainnya yaitu titik C. Titik C memiliki sama dengan 3,-2. Ini merupakan salah satu menggunakan cara angka yang biasa kita pergunakan. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal ya. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut terdapat beberapa titik ya. Untuk soalnya kita ada 5 soal. Soal yang pertama, tuliskan semua titik pada kuadran 2. Kita lihat di gambar kuadran 2 terdapat 3 titik ya. Titik B, D, dan E. Untuk nomor 2, bagaimana posisi titik A dan titik I terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat nih, titik A ada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y ya. Jadi 1 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di kanan sumbu Y. Kita menggunakan kalimat ya untuk soal di nomor 2. Dan untuk titik I itu 3 satuan di bawah sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Untuk soal nomor 3, tuliskan koordinat titik B dan titik C. Ini bisa menggunakan angka. Titik B berarti titik B sama dengan 1,3 dan untuk titik C-nya 4,2. Selanjutnya nomor 4, tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat positif berarti Y positif ya, itu ada di bagian atas sumbu X. Ada 5 titik ya. Titik A. Saya Ajeng Memulai Jamaah akan menjelaskan tentang materi kedudukan titik. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan titik. Kedudukan titik terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, kedudukan titik pada garis, dan yang kedua, kedudukan titik pada bidang. Oke, yang pertama, kedudukan titik pada garis.
Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar maupun tebalnya. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar selanjutnya. Semisalnya kita mempunyai garis EF dan mempunyai titik M dan titik H. Mana titik yang terletak pada garis? Nah, otomatis titik M. Mengapa? Karena titik M terletak pada garis EF. Terus mana sih titik yang di luar garis? Yaitu titik H karena tidak ada pada garis EF. Untuk yang kedua, yaitu titik pada bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, titik berada di dalam bidang, dan yang kedua, titik berada di luar bidang. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Semisal kita mempunyai bidang A, B, C, D dan titik DH. Mana sih titik yang terletak pada bidang? Yaitu titik D. Mengapa? Karena titik D berada pada bidang A, B, C, D. Dan mana sih yang titik tidak terletak pada bidang? Yaitu titik H. Karena titik H tidak ada di dalam bidang A, B, C, D. Menjelaskan materi tentang komponen skalar segmen garis berarah. Oke, skalar adalah elemen dari suatu lapangan yang didefinisikan untuk ruang vektor. Oke, sedangkan segmen garis berarah yaitu ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal dan salah satu ujungnya dinamakan titik akhir. Oke, kita langsung saja. Di sini ada diagram kartesius, di mana kita misalkan di sini sudah ada titik A dan titik B, di mana titik A itu x1, y1 dan titik B x2, y2. Oke, proyeksi titik A ke garis X ini x1 dan proyeksi titik A ke garis Y ini y1. Dan di titik B, proyeksi titik B ke garis X sini x2 dan proyeksi titik B ke garis Y y2. Maka dapat didefinisikan untuk komponen skalar garis titik A ke titik B yaitu x2 dikurangi x1 dan y2 dikurangi y1. Biasa disebut x2 dikurangi x1 yaitu delta x dan y2 dikurangi y1 delta y. Biasa disebut juga kalau misalkan dalam kayak gini itu delta x, delta y. Maka ini yang dinamakan dengan komponen skalar segmen garis berarah. Oke, pada materi komponen skalar
segmen garis berarah. Saya langsung berikan contoh di mana di sini titik P1 nya yaitu min 3,4 ke P2 2,5. Oke, kita tulis saja di sini titik P1 min 3,4 dan P2 2,5. Oke, kita langsung masukkan aja sesuai dengan definisi P1 ke P2, yaitu tadi definisinya X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y2. Maka kita langsung masukkan saja di sini X2-nya yaitu 2 dan X1-nya min 3. Terus Y2-nya min 5 dikurangi Y1-nya 4. Maka min 2 dikurangi min 3 hasilnya 5 dan min 5 dikurangi 4 hasilnya 9. Nah, maka bisa kita hitung dari titik P2 ke sini yaitu 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas yaitu 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitulah materi komponen skalar segmen garis. Yusra Tumasina menjelaskan materi tentang sistem koordinat kutub. Sistem koordinat kutub. Suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Alfa 1 dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Alfa 2 dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Alfa 3 dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Alfa 4 dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Contoh sistem koordinat kutub. Gambarkan pada koordinat kutub grafik R sama dengan sin theta. Penyelesaiannya adalah dengan mengambil harga theta dengan 0 lebih dari sama dengan theta lebih dari sama dengan 2phi akan diperoleh nilai R, sehingga diperoleh sebagaimana berikut ini. Jadi gambarnya adalah sayur lipa dari jurusan Teknik Matematika dengan NIM 23810503. Di sini saya akan menjelaskan kosinus arah sebuah segmen. Jadi, jika diketahui sebuah titik P1, X1, Y1 dan P2-nya X2, Y2 terletak pada bidang, maka untuk mencari kosinus arah segmen P1 dan P2 didefinisikan sebagai kosinus sudut melalui titik P1 yang sejajar dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif. Dengan ukuran sudut dipilih yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di sini. Jadi di sini sudah ada P1 dan ini sudah ada P2. Ini kan X, ini Y. Oke? P1 itu X1, Y1 dan P2-nya X2, Y2. Lalu kita akan menarik sudut alfa sejajar dengan sumbu X. Ini kita sebut sebagai alfa dan ini beta. Atau bisa juga di sini beta. Sekarang kita mau cari rumus untuk kosinus alfa dan kosinus beta seperti apa. Jadi kalau kosinus alfa itu dicari dengan kosinus alfa itu dicari dengan nih panjang dari sumbu X. Ini kan alfa itu ada di sumbu X ya.
Berarti di sini nih, panjang dari P1 dan P3 per sisi miring dari jarak antara P1 dan P2. Terus kita uraikan. Cos alfanya itu berarti, maka dihasilkan kalau cos alfanya itu X2 dikurangi X1 per R. Atau bisa juga ini sama dengan kita sebut L, boleh. Jadi ini kosinus arah sebuah segmen dari sudut A. Dan sekarang kita akan mencari besar dari cos betanya. Tulis P2, P3, sisi miringnya P1, P2. Kita cari seperti tadi. Untuk mempersingkat waktu, nah ini tadi kalau P2 itu kan titiknya X2, Y2. Kalau P1 titiknya X1, Y1. Kalau P3 titiknya itu X2, Y1. Nah, kita masukkan aja. P2, kita masukkan jadi seperti ini. X dari P2 itu berapa? Kan X2. X dari P3 berapa? X2, oke? Terus Y dari P2-nya berapa? Y2, Y dari P3-nya berapa? Y1. Nah, ini kan kalau di bawah itu sama tadi, kita bisa lakukan R. Jadi dihasilkan, jadi rumus untuk mencari kosinus arah sebuah segmen adalah ini, udah misalkan M. Cos alpha sama dengan X2 dikurangi X1 per R. Terus untuk mencari cos beta dicari dengan rumus X Y2 dikurangi Y1 per R. Nih. Jadi ini yang penting. Dan untuk menambah pemahaman, saya akan memberikan sebuah contoh soal. Dan untuk lebih paham, kita ada contoh soal. Nih, contohnya itu tentukan kosinus arah dari titik P1 negatif 3,2 ke titik P2 2,-1. Kita gambarkan dulu. Jadi langsung juga boleh, tapi biar lebih mudah kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Ini tadi kalau untuk mencari kosinus dari alfanya adalah kosinus alfa X2 dikurangi X1 per akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Sekarang kita cari X2 nya tadi ini 2,-1, berarti X2 nya itu 2 kurangi X1 nya itu negatif 3 per akar X2 min dihasilkan kalau cos alfanya itu berarti 5,34. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Dadah.